ataupun sudah Sabrina kan adiknya drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati guru-guru kami, para profesor, dokter, dan sejawat semuanya. Bertemu lagi kita di acara Tanya Apa Saja atau TAS yang kesekian. Sekarang alhamdulillah sudah masuki seri yang ke-23. Kita sudah kurang lebih hampir setengah tahun berjalan. Dan untuk TAS seri yang ke-23 ini kita punya tema mengenai peran SPOG dalam kasus-kasus kanker ginekologi. Telah hadir di tengah-tengah kita alhamdulillah para ahli, yaitu dari Prof. Suhatno selaku moderator, kemudian juga ada dua narasumber atau nanti yang bisa kita diskusi bersama, yaitu ada Dr. Primandono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan Dr. Indra Yuliati, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Selamat siang, Prof. Dokter. Iya. Dan sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ketua POGI Surabaya dan juga Ketua ID Surabaya, Dr. Brahmana, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, untuk membuka atau memberikan kata sambutan. Silakan Dr. Brahmana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan semua, berikan kesempatan untuk mengikuti acara
tanya apa saja yang ke-20 berapa tadi Dr. Seto? Saya sampai ini 23, Dok. 23. Insya Allah nanti minimal ada 52 kali selama tahun 2021. Insya Allah kalau sejawat semua mengikuti acara ini rutin setiap hari Rebo, buka laptop, buka HP, login, tidak perlu registrasi diperlukan karena untuk pendataan kita untuk sertifikat, insya Allah topik-topiknya akan disusun, setiap bulan akan dirilis, dan ini insya Allah akan dibukukan ya Dr. Seto ya, jadi semua tanya apa saja ini akan dibukukan nanti pada akhir tahun, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Topik pada pagi hari ini sangat menarik, nanti akan dibahas oleh semua narasumber dan panelis, kira-kira peran apa yang bisa dilakukan oleh para SPOG dalam hal kanker ginekologi, karena kita semua membutuhkan peran panjenengan semua. Singkat kata, sehat selalu, saya mohon maaf bila ada kekurangan di sana-sini, mohon masukan untuk perbaikan acara ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Brahmana yang membuka acara sekaligus Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi UNER. Dan alhamdulillah nanti kepada para peserta yang ingin bertanya dipersilakan bisa menulis di kolom chat maupun di fitur Q&A. Jadi supaya nanti bisa kita bacakan, dan juga bila mana ada yang ingin bertanya secara langsung, berdiskusi langsung, live langsung kepada diskusi dengan para ahlinya, maka bisa raise hand untuk nanti bisa diskusi, kami tayangkan live secara langsung. Untuk mesingkat waktu, kami persilakan kepada Prof. Suhatno, monggo Prof untuk bisa membuka acara diskusi. Nanti saya bantu, mohon izin untuk membacakan bila mana ada pertanyaan. Atur nuhun. Putus. Boten Prof, monggo silakan Prof. Suhatno. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua yang telah sudi hadir pada pertemuan pagi ini. Ini adalah kelas yang ke-52 ya. Ke-23. Topiknya hari ini adalah tentang peran SPOG dalam kanker ginekologi ya. Di samping saya ada Dr. Indra Yuliati, SPOG konsultan, dan Dr. Prima Bowo, SPOG konsultan, yang akan jadi narasumber menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda sekalian. Kita untuk menyingkat waktu, kita mulai saja. Saya persilahkan, barangkali sudah ada yang mempunyai pertanyaan, saya persilahkan. Mau di Q&A, apa langsung, apa di chat, monggo silakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan mungkin bisa. Tadi ada satu Pak Seto dari Dr. Haryo Narotama. Nah, ini Dr. Indrayu sudah menyimpan pertanyaannya. Saya persilahkan. Monggo, ini kok sepertinya belum tertulis. Silakan Dr. Indrayul. Ya, ini saya coba bacakan pertanyaan Dr. Harya Narotama. Assalamualaikum, mohon izin bertanya yang sedikit menyimpang. Yang pertama, sejauh ini kami di Vaskes Sekunder beberapa kali membuatkan surat rujukan bagi pasien yang sudah terdiagnosis CA cervix post-op, post-kemoterapi untuk kemo lanjutan ke Vaskes tersier. Saya melihat dari sisi pasien, apakah tidak bisa alurnya dipotong biar pasien dari puskesmas bisa langsung mendapat rujukan ke Vaskes tersier agar pasien tidak wirawiri dan menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya ke Vaskes sekunder yang hanya untuk mendapat surat rujukan ke Vaskes tersier demi efisiensi. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Prof, saya pernah melakukan operasi kista, sebelum operasi tidak dicurigai ganas. Ternyata duranta op dicurigai suatu keganasan. Kendala yang sangat mengganggu adalah pasien keberatan pemeriksaan PA yang saya dapat info sekitar 500 sampai 1 jutaan. Pasien setelah operasi ternyata recurrent, didapatkan massa yang tumbuh lagi sehingga saya rujuk. Apakah sebaiknya saya lebih sering merujuk ke Vaskes tersier saja agar biaya pengobatan, operasi dan PA bisa ditanggung? Gitu Prof. Ya. Baik. Jadi ini pengiriman dari Vaskes 1 apa boleh langsung ke Vaskes 3 lah.
Itu peraturannya saya sendiri terus terang nggak tahu itu lingkaran-lingkarannya itu. Kalau untuk cari jalan pintas ya lebih baik langsung kalau bisa loh ya. Nah itu nanti urusannya mungkin tentang BPJS-nya ya, saya nggak tahu. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan itu apakah tentang pemeriksaan potong buku atau friskop pada saat operasi di Vaskes 2. Ada enggak itu waktu itu? Atau malah tidak di PA sama sekali, saya kira ya kurang bagus. Nanti ternyata ganas kan, ini tahu-tahu sudah bukan residif, kalau ini progressive of disease ya. Mungkin Dr. Indra bisa memberi penjelasan lebih jauh. Saya persilahkan. Ya. Nanti juga. Terima kasih Prof. Saya mungkin menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Kalau memang waktu ada BPJS memang kita dulu diatur bahwa rujukannya memang dari puskesmas dulu, terus baru kemudian Vaskes tingkat 2, baru ke Vaskes tingkat 3. Terus kemudian memang ada masukan dari BPJS kalau ya sudah terdiagnosa kanker apakah bisa langsung. Setahu saya memang dari puskesmas bisa langsung ke rumah sakit tipe A, ya, tersier. Tetapi pada kasus ini pasiennya kan sudah terdiagnosa CA cervix post-op dan post kemoterapi. Ya, seperti kita ketahui sekarang sudah banyak ya rumah sakit tipe B, rumah sakit istilahnya yang sudah ada konsultan onkologi. Misalkan di rumah sakit Haji itu ada Dr. Tantuko, di rumah sakit Suwandi ada Dr. Putu. Sehingga dari pihak BPJS sendiri pun langkah itu langsung dari primer ke tersier itu sudah bahasanya tidak diperbolehkan. Jadi tetap lewat primer, kemudian sekunder. Biasanya kalau sudah bisa tertangani di Haji atau di Suwandi, mereka tidak ngumpul di rumah sakit Dr. Sutomo. Seperti itu, Dr. Haria. Jadi memang dengan adanya banyak tenaga onkologi, harapannya nanti kasus-kasus itu bisa terdistribusi, tidak hanya di rujukan tersier atau rumah sakit tipe A, tapi juga bisa ke rumah sakit sekunder. Sedangkan kalau untuk kasus yang kedua, ya kalau kita bekerja mungkin sebaiknya kita sesuai SOP-nya ya. Jadi kalau semisal pasiennya keberatan biaya untuk PA, terus padahal itu harus kita kerjakan operasi dan harus kita kerjakan PA, ya alangkah baiknya kalau memang ada keberatan biaya ya mending dia pakai fasilitas yang istilahnya itu misalkan pakai BPJS ya kita rujuk ke tempat yang dia ditanggung biayanya. Karena kenapa? Kalau kita melakukan operasi terus kemudian tidak kita kerjakan PA, ternyata ganas, terus kemudian kita kan akhirnya enggak sesuai prosedur ya, enggak sesuai SOP. Terus kemudian pasiennya menuntut ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu under treatment. Itu kan juga jadi masalah buat kita. Nama kita jadi hancur, terus kemudian belum lagi riwa-riwi masalah hukum, ya mengganggu pikiran, waktu, biaya ya. Walaupun mungkin dari POGI sendiri pun ada coverage ya, karena ada asuransi profesi dan sebagainya. Tetapi tetap tidak enak. Tetap nama-nama kita disebut bahwa dokter ini melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur sehingga harusnya dikerjakan PA nggak dikerjakan, akhirnya residif. Loh yang jelas-jelas aja PA-nya ganas, terus sudah dioperasi, sudah di kemo, muncul lagi aja pasien kadang masih ada tanda komplain, kok muncul lagi ya dok? Nah, seperti itu. Ya memang karena harusnya kita kerjakan PET scan, tapi karena PET scan di Surabaya tidak ada, adanya di Jakarta pasien tidak mau ya sudah, pasien tanda tangan. Jadi semua prosedur yang kita kerjakan sebaiknya sesuai, apabila pasien menolak harus ada tanda tangan. Supaya nanti kalau ada apa-apa, ini sebagai bahasanya dasar hukum kita. Kita nggak disalahkan, oh saya sudah KIE, saya sudah terangkan, saya sudah suruh pasiennya itu untuk bayar PA, tapi tidak dikerjakan. Sehingga nanti pada saat ada tuntutan dari pihak keluarga ataupun dari pihak, biasanya pihak ketiga ya yang suka bahasanya ngipasi gitu, ya kita bisa aman bahwa saya sudah punya buktinya bahwa pasien ini sudah saya sarankan tetapi menolak tindakan tersebut. Kita aja, Prof. Terima kasih, Dr. Yul. Barangkali Dr. Primandono mau menambahkan?
Cukup? Cukup, Baik. Prof. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya sudah mulai masuk. Saya persilahkan teman-teman semua. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Dr. Ristio mungkin yang sedang raise hand bisa bertanya secara langsung. Terus langsung. Silakan, Dr. Yustio. Dr. Ristio bila berkenan bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin ada syarat yang lain yang bisa diberikan. Sudah mengirim pertanyaan ke sini. Dr. Yustio kok belum masuk ini? Mungkin kadang beberapa kali terpencet, Prof. Mood. Ini mungkin ada tambahan juga pertanyaan, intinya kan seringkali banyak kasus yang, yaitu tadi betul Dr. Brahmana, di awal kita pasti bergantung yang tersier juga rujukan dari sekunder, oleh karena banyak kasus yang sebenarnya juga kasus keganasan yang ada di sekunder yang nantinya perlu penanganan di tersier. Nah ini kasus apa saja sebetulnya yang bisa ditangani oleh SPOG, artinya mungkin dalam hal ini karena kita temanya kasus keganasan ya, tapi apa yang bisa ditangani oleh SPOG keganasan yang mungkin masih bisa dilakukan di level sekunder gitu ya Dok ya. Mungkin ada bisa menjawab mungkin dari Prof atau dari Dr. Primandono. Primandono, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita tahu bahwa kanker kandungan itu ada 7 ya, mulai dari depan kanker vulva, kanker vagina, kemudian kanker serviks, kanker uterus atau endometrium, kanker tuba, kanker ovarium, dan PTG, penyakit tropoplastik gestasional. Nah, kalau kasus-kasus ini langsung diterima oleh teman-teman sejawat SPOG di Surabaya atau di sekitarnya dan dimanapun, itu kalau kita bisa melihat dengan mata jelas, misalnya kanker vulva, kanker vagina, itu bisa teman sejawat langsung melakukan biopsi dulu untuk memastikan bahwa ini kanker atau bukan. Sehingga begitu tahu hasil biopsinya, setelah itu kita bisa merujuk ke bagian yang konsultan yang terkait. Kalau ternyata itu kasus kanker vulva atau kanker vagina, langsung dirujuk ke onkologi. Kemudian untuk kanker serviks, nah di sini sangat besar peran dari teman sejawat dan senior-senior sekalian untuk screening lesi prakanker. Di mana 2006 saat itu Pak Gubernur menyatakan Jawa Timur dan juga sejawat SPOG di daerah tersebut rutin sampai kita ikuti perkembangannya. Ternyata dalam dekade 3 tahun 4 tahun ini kita masih belum merasa puas, masih belum banyak bisa menangkap, meng-screening yang kanker serviks stadium awal, di mana harapan gubernur untuk mengurangi kalau kita telat screening akhirnya kecolongan, sangat banyak menyita dana BPJS. Bisa sungkan-sungkan untuk melakukan screening ada masalah di serviksnya. Jadi untuk kanker serviks ini sangat-sangat ujung tombaknya adalah Dr. Don sedang log out. Mungkin ada yang bisa menambahkan, Dr. Indrayu, mungkin kasus-kasus yang masih bisa di sekunder, Dok. Kalau kita lihat topik hari ini tentang peran SPOG dalam kanker ginekologi ya, cukup banyak yang bisa dikerjakan oleh teman sejawat ya. Dalam hal ini itu tadi Dr. Primandono membahas tentang kanker leher rahim. Kenapa sih kanker leher rahim itu lebih ditekankan? Karena kanker leher rahim itu kanker yang bisa dicegah. Dan kanker leher rahim itu ada vaksinnya, ada screeningnya,
dan tidak ada wanita itu tiba-tiba kena kanker leher rahim karena ada fase yang disebut dengan fase prakanker tadi yang disebut lesi prakanker. Jadi peran teman-teman sejawat SPOG di lapangan dalam hal pencegahan itu cukup banyak. Tadi Dr. Wodi sudah bilang memberikan edukasi, memberikan seminar, terus kemudian memberikan pendidikan ya ke bidan, ke nakes, bahwa screening itu penting. Ya. Jadi mengajari mereka bahwa untuk melakukan IVA, pap smear yang benar itu bagaimana. Terus kemudian kalau ada kelainan baru dirujuk ke teman sejawat SPOG semuanya. Terus kemudian tadi tentang pendidikan, ada bisa dikerjakan vaksinasi, screening ya. Dengan adanya screening tadi, maka ada pemeriksaan IVA, ada pemeriksaan pap smear, ada pap smear yang konvensional, ada liquid, ada HPV DNA. Maka harapan kita nantinya kanker leher rahim itu bisa terdeteksi secara dini sehingga angka kematian wanita karena kanker leher rahim maupun angka morbiditasnya itu bisa turun. Harapan kita SPOG yang merujuk ke tempat kita itu ini ya merujuknya stadium awal sehingga kita bisa melakukan banyak tindakan, terus kemudian angka harapan hidupnya lebih tinggi, terus kemudian kalau dirujuknya stadium 3, jadi pencegahan kita itu masih kurang berhasil ya. Kalau dirujuknya stadium 3 di sini ngantri sinar itu 6 bulan, kan sayang ya, kasihan pasiennya. Jadi kalau kita kontak dengan wanita, entah itu pasien, entah itu saudara, mungkin sebaiknya kita tanya, Mbak sudah pap smear belum gitu, atau mungkin pasien kita pasien hamil, nanti jangan lupa ya Bu, setelah selesai melahirkan kontrol postpartum pap smear-nya setahun sekali seperti itu. Jadi itu pesan-pesan kita. Kalau misalkan nggak mau pap smear, ya kita bisa kerjakan IVA dengan hanya melakukan inspikulo, kita oleskan asam asetat, kita menemukan daerah acetowet, maka itu bisa terdeteksi lebih awal. Jadi kanker serviks ini yang bisa dicegah. Jadi kita tekankannya peran SPOG itu di sana. Jadi semoga lebih banyak wanita itu yang jarang terkena kanker leher rahim. Kalaupun kena itu stadiumnya masih awal sehingga tidak terlambat untuk penanganannya. Itu aja Prof. Hatno. Dr. Wodi sudah. Atau mungkin Dr. Wendy kalau sudah bisa menyambung, ini alhamdulillah ada satu pertanyaan yang bisa nyambung pertanyaan dari atau jawaban dari Dr. Indrayul tadi. Jadi untuk pap smear sebaiknya dilakukan berapa hari setelah mens ya? Atau mungkin Prof. Hatno ada teman Prof, kalau misalnya mau pap smear ini di jarak berapa lama dari mensnya? Mungkin gitu Prof. Ini juga untuk kalau nggak salah ini karena tas ini tanya apa saja ini juga diikuti oleh semua sejawat, baik kadang juga ada dokter umum yang ikut. Oke, monggo Prof. Pada prinsipnya ya kalau menstruasinya sudah bersih dalam keadaan tidak berdarah ya, sehingga pada waktu dioleskan di objek gelas itu tidak ada butiran-butiran yang darah yang menutupi sehingga mengganggu pada waktu pemeriksaan mikroskopi. Tapi mungkin minimal 3 hari sesudah mens bersih. Dan jangan dekat-dekat dengan menjelang men. Kalau sudah ada merahnya juga tidak bisa diambil lagi. Ya, itu cara pengambilannya. Mungkin Dr. Indrayul nambahi. Dr. Primandono mungkin mengenai teknik, mungkin yang simpel, mungkin kita kembali yang ke dasar mungkin Dok. Mungkin teman-teman sejawat kadang jujur saya sendiri juga mungkin sudah agak lama saya melakukan mengerjakan pap smear, mungkin yang teknik dasarnya atau kadang tips triknya saat kita melakukan pap smear itu mungkin bisa sekilas dipaparkan Dr. Mas Wandi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk pap smear ya pertama kan kita KIE pasiennya untuk posisi litotomi dan ada rasa tidak nyaman ya kita bisa buka sedikit spekulum cocor bebek kita dengan jelly, kemudian kita bersihkan serviknya dari debris-debris dan keputihan, kemudian baru kita lakukan pap smear. Jadi pap smear ini ada 2 tipe, sekarang yang tipe konvensional kita oles-oles di objek gelas, ada 2 objek gelas, 1 objek gelas untuk yang ektoservik dengan spatula aire yang seperti kayu itu Dr. Seto, ya kan? Dan yang endoservik itu kita pakai
seperti sitobras untuk masuk ke dalam osteum uteri eksterna. Sehingga lebih bagus kita memakai dua objek gelas satu-satu sehingga tahu masalahnya nanti di ektoservik atau di endoservik. Dan yang penting kalau konvensional ini ya memang sudah mulai kita tinggalkan karena akurasi dari pap smear metode konvensional ini hanya 50-60% yang benar-benar terbukti sesuai kondisi real serviknya dan hasil pemeriksaannya ini. Jadi kalau terpaksa teman memakai metode konvensional adalah cara untuk mensliding dari sediaan spatula air ke objek gelasnya ini jangan dilapisi, jangan didobel-dobel, jadi tipis-tipis saja. Kalau perlu di spatula air kan ada dua sisi, jadi sisi satu di objek gelas sisi bagian misalnya atas, sisi satunya di sisi objek gelas sisi yang agak atas. Jadi satu kali hapusan jangan dilapisi dengan yang kedua atau yang ketiga. Begitu juga untuk yang sitobras, untuk endoservik itu kita memakai objek gelas yang lain. Juga caranya adalah sambil kita pelintir, jadi ininya itu kita putar, bukan kita gesek-gesek begitu, bukan. Tapi sambil kita sliding, sambil kita gesek. Jadi itu supaya tidak ada sel-sel serviks yang bertumpuk-tumpuk untuk memudahkan teman sejawat dari patologi anatomi. Jadi sebenarnya yang kita pakai adalah yang berbasis cairan. Jadi pap smear yang kita pakai adalah yang sekarang yang kita rekomendasikan adalah yang berbasis cairan. Itu sikatnya khusus seperti kipres gitu, warna putih, dan sikatnya itu bisa kita lepas dari gagang sikatnya, sekaligus bisa mendapatkan sediaan endoservik dan ektoservik, sehingga kepala sikatnya bisa kita lepas dan kita celupkan ke dalam tabung yang berisi cairan khusus. Itu yang kita rekomendasikan untuk seluruh dokter umum, bidan, dan siapapun yang melakukan pap smear. Demikian, Prof. Mungkin biayanya lebih mahal ya, yang liquid base itu. Nah, iya, kembali lagi masalahnya biaya. Sekitar liquid base sekitar 450-550 kalau tin prep itu. Iya. Kalau pap smear biasa kan 200. Iya. Bu Indrayu, mohon menambahkan. Intinya itu kita harus melakukan screening. Dan saya masih mute, Dr. Indrayul. Intinya itu kita itu harus melakukan screening. Jadi apapun caranya, ya tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi memang kalau metode dengan pemeriksaan IVA itu metode yang cukup lama, itu dikenalkan Sarjana Hinselman tuh mulai tahun 1940-an ya. Terus kemudian itu metode yang paling mudah, murah gitu ya. Terus kemudian selanjutnya ada Sarjana Papanicolo ya tahun 1950-an. Beliau mengembangkan tentang teknik dengan pap smear, ya bacaannya dengan Papanicolo, terus kemudian sekarang dengan pembacaan secara Bethesda. Terus kemudian ada pap smear yang liquid ya. Kalau pap smear liquid itu memang bagus ya, cuman masyarakat kita itu kan tidak semuanya mampu. Artinya kadang untuk keperluan pemeriksaan tadi berapa Bondi? 450 ya? Ya, sekitar pap smear liquid itu 450 itu kadang keberatan. Terus kemudian sekarang ada HPV DNA. Dokter, saya pengen tahu di serviks saya itu ada virusnya atau enggak. Dengan tambahan pemeriksaan tadi, medianya tin prep yang untuk pap smear yang liquid tadi kita tambahi tulisan HPV DNA, maka biayanya lagi nambah 750.000 lagi. Jadi artinya apa? Kita sesuaikan dengan tingkat bahasanya dana yang dipunya oleh pasien ya, masyarakat kita. Kalau semisal memang tidak mampu, ya kita gerakkan aja dengan pemeriksaan screening secara IVA, walaupun itu memang ya bahasanya sangat cocok untuk negara yang berkembang, karena memang kalau pap smear di BPJS itu tidak salah ditanggung ya, ditanggung setahun sekali. Terus tapi kabarnya yang terbaru malah sepertinya nggak ditanggung lagi, seperti itu. Terus kemudian kalau pap smear IVA, kalau IVA itu di puskesmas tidak salah perdanya itu harganya cuma 10.000 rupiah. Ya.
Tapi ada beberapa saat biasanya di puskesmas itu hari atau pekan IFA. Jadi kalau kita mengerjakan IFA pada saat pekan itu biasanya gratis. Jadi ada waktu, ada program. Jadi intinya kita memotivasi dulu. Memotivasi semua wanita untuk melakukan screening. Apapun caranya itu nanti tergantung dari dana yang dipunya. Daripada nanti mohon maaf ya saudara kita, pasien kita, atau teman kita yang kita kenal, terus kemudian tahu-tahu sudah tahunya stadiumnya seasafik stadium lanjut kan, ya kasihan gitu. Kita aja Prof. Ya, terima kasih Dr. Adil, terima kasih Dr. Primandono. Ada lagi barangkali pertanyaan dari teman-teman sahabat sekalian Iya, Prof. yang Ini sudah ada, masuk? Iya, ini saya Ini Dr. Ristio Budianto mau tanya rupanya. Ini Dr. Ristio dipersilakan sekali lagi. Monggo. Mungkin tapi kadang beberapa kali terpencet. Tapi kalau memang ingin bertanya, kami persilakan nanti langsung memotong. Silakan. Nah, mungkin untuk sebelumnya sambil menunggu Dr. Ristio untuk bertanya, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada. Melanjutkan tadi dari Dr. Indra Yuliati tadi mengenai salah satunya kan peran SPOG di Perifer adalah mengenai vaksin. Nah ini juga seringkali bertanya, saya juga sering ditanya dan sering bingung menjawabnya. Jadi Assalamualaikum Dok, apakah vaksin HPV ini masih efektif kalau misalnya pasien tersebut sudah HPV DNA sudah positif? Nah ini bagaimana? Dilanjutkan atau ditunggu atau dicek ulang sampai negatif atau gimana? Monggo, silakan. Silakan Dr. Indra Yu. Ya Prof. Tadi kalau HPV DNA-nya positif sebenarnya kita bisa kejar Dr. Seto ya. Ini HPV DNA-nya yang apa? Yang high risk atau yang low risk? Anggap aja mungkin yang high risk. Kita harus tahu tipenya berapa. Kalau seperti ini, dari spesimen untuk pap smear sama HPV DNA tadi bisa kita mintakan pemeriksaan lagi Dr. Seto. Namanya pemeriksaan genotyping. Jadi dengan pemeriksaan genotyping, pasiennya nambah biaya, kita bisa tahu tipe apa yang bahasanya menginfeksi diri pasien tersebut. Kalau kita sudah tahu tipenya, terus kemudian, oh ternyata tipenya itu anggap aja bukan yang 16-18. Nah, maka saya bisa bilang bahwa jenengan ini masih bisa diproteksi pakai vaksin. Kalau mau pakai yang bivalen, proteksinya 16-18 hanya untuk seasavik. Kalau mau pakai kuadrivalen ya 16-18 tambah yang untuk kondiloma 6-11 proteksinya. Tapi kalau mau nunggu ya ada juga nanti ada yang 9 valen ya, jadi 9 valen, cuman ini belum masuk di negara kita. Kalau itu proteksinya lebih tinggi lagi, sehingga kalau misalkan dia yang positif itu cuma salah satu atau mungkin salah dua dari yang ada di vaksin itu, sedangkan vaksinnya itu isinya 9, kan proteksi itu masih bisa kita dapatkan Dr. Seto. Mungkin masuknya demikian Dr. Seto. Mungkin sebagai konfirmasi juga Dok, kalau untuk yang tadi pemeriksaan lanjutan genotypingnya itu apakah perlu spesimen lagi, diambil lagi, atau nanti tinggal melanjutkan di labnya gitu Dok, biar nanti sejawat bisa tahu apa yang harus dilakukan, langsung kontak ke labnya atau harus di spesimen lagi? Biasanya kita kontak ke laboratnya langsung, jadi biasanya Prodia yang misalkan ya, Prodia kita telepon bahwa Mbak ini saya nambah genotyping, nanti pasiennya tinggal tambah biaya, itu prosesnya dikerjakan. Tidak perlu diambil lagi. Tidak perlu ngambil lagi, karena kan untuk ngambil lagi ya tempatnya aja itu sudah biaya lagi nanti. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Izin saya silakan. Dr. Primandono berkenan untuk menjawab. Beberapa kali mendapat rujukan, mungkin ini teman-teman yang ada di perifer bisa di vaskes primer juga atau vaskes sekunder juga di rumah sakit dengan hasil IFA yang positif. Masalahnya kan kolposkopi ini tidak semua rumah sakit tersedia, jadi tidak ada kolposkopi. Yang dilakukan bagaimana ini kalau dengan IFA positif? Apakah langsung dengan biopsi tanpa kolposkopi atau langsung balik pasmir lagi, atau malah sudah sekalian langsung rujuk aja? Mungkin Dr. Primandono berkenan menjawab. Baik, terima kasih. Jadi kalau intinya IFA positif kan belum tentu itu suatu lesi prakanker. Jadi bisa juga cervicitis. Sehingga kalau kita di daerah dengan sarana prasarana yang agak tidak terlalu lengkap, mungkin bisa langsung kita pap smear atau kita tawarkan untuk langsung dibiopsi untuk memotong waktu yang terlalu berbelit-belit. Jadi begitu, dokter.
Tanpa kolposcopy ya biopsinya ya. Iya, jadi yang dibiopsi adalah area-area yang acetoide positif itu langsung kita pilih aja 3 tempat, ya 3 kali punch biopsi itu akan mewakili dari sebagian besar dari serviks yang kita curigai. Ya untuk HIV positif kita mencurigai suatu lesi prakanker. Nah untuk itu bisa langsung kita biopsi atau kita tawarkan juga untuk pap smear. Di mana yang lebih enak kalau di daerah ya mungkin biopsi kan kita semuanya bisa langsung mengerjakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya boleh nambahkan, Prof? Boleh, boleh. Selamat datang, Dr. Pujo. Kelihatan ada gambarnya tadi. Sehat-sehat saja. Ya, saya tambahkan, Prof. Oke, Untuk pertanyaan tentang IVA positif tadi. Jadi kalau pertama kita melakukan in speculo, kalau kita menemukan area yang berwarna putih, sebelum kita mengaplikasikan asam asetat itu ada warna putih, maka itu kita sebut dengan leukoplakia. Kalau kita menemukan daerah itu, maka seyogianya kita langsung mengerjakan biopsi. Terus yang kedua, kalau setelah kita aplikasikan asam asetat, terus kemudian kita dapatkan warna putih, maka kita sebut dengan acetoide. Ya, kalau area acetoide ini gimana kalau saya tidak punya kolposcopy? Ya, jangan tidak usah bersedih. Saya yang di rumah sakit tipe aja di Sutomo, kolposcopy saya tidak ada. Cuma satu. Jadi intinya tidak ada rotan akalpun jadi. Kita harus tetap bekerja. Jadi walaupun tidak ada kolposcopy, terus gimana dok? Gitu. Ya sudah, area yang kita curigai dengan pemeriksaan IVA positif tadi kita kerjakan biopsi. Tapi biopsi kita kan lebih terarah karena kita terbantu dengan asam asetat tadi. Jadi bisa tahu oh area mana yang tebal itu yang saya ambil. Terus kemudian kita kirimkan ke dokter patologi anatomi. Semisal nanti dari dokter patologi anatomi ada hasil tadi ya misalkan jin 2 atau jin 3 itu kan merupakan suatu high grade seal. Maka kita bisa mengerjakan tindakan langsung. Maaf, untuk lesi prakanker ini adalah kompetensinya untuk SPOG umum. Jadi boleh di pucuk itu sangat tidak apa-apa. Anda harus bisa kerjakan karena ini kompetensi oleh SPOG umum. Ya. Jadi nanti kita tinggal di OK. OK-nya kan pasti ada counter. Ya. Kita tinggal beli ring wire. Ring wire itu harganya cuma 150.000. Jadi dengan kalau yang roundnya itu kan pasti ada ya, yang untuk di OK itu ya, yang untuk counternya. Tapi yang ring wire-nya itu yang biasanya tidak ada sehingga kita harus beli. Dengan harga 150.000 kita bisa nolong banyak orang. Ya. Jadi dengan kita mengerjakan nanti lip atau LEDS ya, kalau LEDS itu seluruh zona transformasi itu kita ambil, bahan itu kita kirimkan ke dokter patologi anatomi lagi. Jadi kita sebelum tindakan ada dasar, oh biopsinya tadi setelah ada acetoide saya biopsi itu suatu lesi prakanker, setelah saya lakukan tindakan itu ada spesimen, ternyata ini mohon maaf hasilnya itu suatu misalkan CA cervix ya, ada misalkan squamous karsinoma, terus kemudian didapatkan dia invasinya 3 sampai 5 mili. Oh ini 1A2, yaitu kalau sudah ada bunyi-bunyi karsinoma, Anda harus merujuk ke pusat center yang lebih tinggi di tempat rujukan untuk yang ada konsultan onkologinya. Jadi intinya apa yang kita kerjakan itu harus ada dasarnya, indikasinya, terus kemudian ada bahasanya, oh terbukti ini sehingga saya mengerjakan ini, dan kemudian jangan sampai kita mengerjakan hanya counter saja. Kita kerjakan counter atau mungkin kita kerjakan cryo saja, kita tidak punya spesimen. Ternyata ini yang penting spesimennya. Ya, ternyata pasiennya itu muncul lagi. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang nyambung seperti yang ditanyakan Dokter Haria tadi ya, kalau kita bekerja tanpa ada hasil PA, kita susah. Untuk bahasanya sebagai dasar hukum, sebagai tindak lanjut berikutnya itu akan susah. Jadi kalau level kita, level SPOG, seyogianya kita mengerjakannya lip atau LEDS ya. Tapi kalau untuk level dokter umum itu program ya, di mana negara kita itu banyak yang istilahnya low resource ya, IVA positif langsung di cryo, IVA positif langsung di cryo dulu. Kita bisnisnya keliling Prof. Hatno ya, namanya C-Entrit ya. Begitu ada si acetoide, kemudian langsung ditreat dengan cryo. Nah,
Krayo ini dulu kapasitasnya oleh bidang dokter umum, tapi dengan peraturan terbaru 2015 itu krayo itu untuk level dokter umum. Jadi kalau misalkan ada dokter umum yang mengerjakan krayo, bidan pun boleh, bidan yang mendapatkan pelatihan, tetapi dia tetap under supervisi dengan dokter umum. Nah, jadi saran saya ya SPOG ini mari kita sama-sama ya bergerak di bidang pencegahan. Kayaknya memang mencegah itu lebih banyak manfaatnya daripada mengobati sampai sini stadium 3B terus kemudian ngantri sinar 6 bulan kan 6 sangat bulan. tidak menarik. Baik, terima kasih Dr. Indrayul. Terima kasih. Ini sekaligus menjawab pertanyaan oleh Dr. Dimas ini alhamdulillah. Jadi pasien dengan CIN 2 atau 3 ini bisa dilakukan konisasi atau LIP dan justru bisa dilakukan LIP dan itu justru kompetensi SPOG umum semuanya dan alhamdulillah juga Dr. Indrayul memberikan informasi sampai ke harga alatnya ini jadi sangat berdaya guna. Terima kasih Dok. Jadi mungkin saya pertanyaan berikutnya ini juga kepada Dr. Wondi juga. Misalnya pada pasien yang biasanya sudah kembali jadi serviks yang sudah post operasi atau sudah dengan berjalan kemoradiasi, itu kontrolnya pada center tersier atau sebetulnya bisa di fase sekunder. Yang kedua juga bagaimana melakukan pasmir pada serviks yang post op, jadi pasien spatula atau sitobros atau kalau susah atau memang sebetulnya monitoringnya pasien serviks post op ini bagaimana mungkin lebih tepatnya? Mungkin monggo Dr. Wondi. Silakan Dr. Wondi. Monggo. Jadi pertanyaannya, jadi pada pasien CA serviks setelah operasi kemudian dilanjutkan kemoradiasi itu pada tahun pertama kontrolnya setiap 3 bulan, pada tahun kedua kontrolnya setiap 4 bulan, pada tahun ketiga kontrolnya setiap 6 bulan, setelah itu setiap 1 tahun. Selama pasien itu tidak ada keluhan, kita masih bisa merawat sendiri dengan cara melakukan observasi ketat. Sehingga apa keluhannya kita lakukan minimal inspekulo. Apakah ada curiga suatu nodul-nodul bintik-bintik merah pada stom vagina? Apakah ada area-area yang seperti jerawat atau suatu seperti kita sakit sariawan. Nah, itu harus segera kita lakukan pap smear, bukan pap smear. Jadi sebenarnya pasien kanker serviks walaupun sudah sembuh itu kita lakukan stom vagina smear. Jadi bisa dengan yang paling gampang itu dengan alatnya ya yang paling ideal ya alatnya untuk pap smear berbasis cairan. Jadi di situ sikatnya itu lebih lebar sayapnya, jadi kita bisa mendapat banyak dan kita dorong ya, kita tekan sedikit. Kalau misalnya tidak ada, ya kita bisa memilih spatula aire atau sitobras. Kemudian untuk observasi setiap tahun itu minimal bisa kita lakukan MRI. Jadi untuk mengetahui kadang-kadang di vaginanya kelihatan baik-baik saja, tapi ada tumbuh nodul lagi di baliknya vagina. Itu juga tidak ada asalnya kita melakukan screening dengan CT scan atau MRI, terutama kalau pasien ada keluhan nyeri saat kencing, nyeri saat defekasi, pinggang juga terasa saat aktivitas mudah terasa sakit, terasa ada sesuatu yang melorot, itu kita harus hati-hati. Dan seperti itu tidak ada salahnya kita rujuk untuk double pemeriksaan, second opinion ke onkologi. Demikian mungkin Prof. Hatno dan Dr. Indrayul akan menambahkan. Monggo, Dr. Indrayul ada tambahan untuk yang sudah dilakukan operasi, sudah dapat terapi, follow up-nya bagaimana? Nah, tentang follow up itu enggak harus selalu di vaskes tersier ya Dr. Seto ya. Jadi kalau semisal pasien itu punya buku gitu ya, jadi tulis kita post operasi radikal, post kemo radiasi, terus kemudian follow up berkala. Itu enggak selalu harus di rumah sakit tersier. Jadi biasanya nanti ada surat gitu ya, itu bisa dikerjakan di daerah. Jadi kalau pasien itu dari jauh-jauh kan kasihan ya datang hanya untuk maaf ke poli, ngantri, ke inspikulo, seperti itu. Jadi intinya itu kalau pasien follow up
intinya itu adalah pemeriksaan klinis. Ya. Jadi jenengan tidak harus selalu melakukan, oh saya pap smear yang liquid gitu. Belum tentu loh. Fasilitas kesehatan itu punya fasilitas pap smear yang liquid. Kalau saya beri saran, pasien-pasien yang sudah dikerjakan operasi sinar, terus kemudian misalkan aja di tempat yang Pacitan seperti itu, atau mungkin agak jauh ya dari Surabaya gitu ya. Selain pemeriksaan klinis itu kita inspikulo dulu, kita periksa dalam seperti itu. Kalau vaginal smear itu tidak selalu harus dikerjakan. Tidak dikerjakan itu tidak apa-apa. Tetapi kalau pada saat inspikulo tadi kita dapatkan ada, maaf, masa lagi ya, misalkan ada benjolan, itu jenengan biopsi. Kalau hasilnya itu suatu positif, ya itu baru kita kerjakan di sini mungkin reradiasi. Seperti itu, Dokter. Jadi bisa dikerjakan pada 1 tahun pertama, pasien-pasien yang untuk follow up itu kontrol tiap 3 bulan. Kan kalau misalkan dia dari sosial ekonomi rendah, jauh ke Surabaya 3 bulan sekali datang ke Surabaya itu nyater mobil ya, terus belum makan ini apa keluarganya yang nganter dan sebagainya, resiko kena COVID dan sebagainya. Sebenarnya tangani aja di sana bahwa hanya dikerjakan inspikulo, terus kemudian kita periksa dalam, kita rektal tuse ya. Nanti setiap 6 bulan itu pada 2 tahun berikutnya, sampai nanti kita follow up sampai 5 tahun. Seperti itu. Jadi intinya ya peran jenengan semua itu di daerah di lapangan itu sebagai ujung tombak untuk mulai dari pencegahan, screening, deteksi dini, diagnosisnya. Ini saya rujuk apa enggak ya? Itu sangat penting. Jadi ini semuanya demi kebaikan pasien. Ya, jadi kalau memang pasiennya dirujuk menolak, paling gampang ya tanda tangan. Ya tanda tangan bahwa pasien menolak untuk dirujuk. Jangan sampai nanti maaf dioperasi ala kadarnya di sana, nggak di PA, tiba-tiba muncul benjolan besar, terus dikirim ke sini, pasiennya marah-marah, nulis surat cinta ya ke gubernur, ke direktur, yang susah kita ini dapat uang ternyata. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi yang ditekankan Dr. Indrayul tadi jangan lupa ya tadi anamnesa, pemeriksaan klinis yang dasar, mulai VT, inspikulo, dan jangan lupa rektal tuse tadi. Karena kadang-kadang dengan VT tidak teraba apa-apa, setelah rektal tuse, loh ternyata teraba ada benjolan residiv ya. Itu harus hati-hati. Jadi apa yang ada yang kita punyai kita manfaatkan sepenuhnya ya. Nanti bisa mendiagnosa kalau ada residiv ya. Nah, kalau residiv ya terpaksa dikirim ke vaskes ketiga ya. Terima kasih. Kelihatan Dr. Pujo tadi ya. Barangkali Dr. Pujo mau Dr. Pujo bila berkenan ada menambahkan, Dok. Ada menambahkan Pak Pujo? Kasus silakan. CSR ini yang sering kali ditemui. Ya kita paling banyak menemui. Iya, Bro. Assalamualaikum. Kok suaranya putus-putus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Iya, apa jelas, Dok? Monggo Dr. Pujo. Iya. Sudah jelas ya. Saya kira sudah dijelaskan semua oleh teman-teman Dr. Indrayul dan cuman ya memang betul peran teman-teman SPOG dimanapun juga saya kira untuk deteksi dini, kemudian untuk termasuk rehabilitatif, jadi pemeriksaan pasca operasi dan sebagainya. Yang disampaikan Prof. Abner saya kira betul, mulai dari lengkap ya anamnesa, pemeriksaan klinis. Klinis ini penting ya, kadang-kadang orangnya kelihatan anemi, orangnya kelihatan ada keluhan nyeri di pinggang, kadang-kadang pasca operasi, pasca radiasi itu juga berdampak pada ginjal, pada ada hidronefrosis dan sebagainya, itu mungkin bisa diketahui sedini mungkin. Termasuk juga kadang-kadang tipe-tipe tertentu itu ada pembesaran kelenjar, bisa sampai di daerah di daerah ini supraclavikuler ya. Jadi kadang-kadang ada pembesaran kelenjar di situ. Jadi ada baiknya kita ya
ya rutin ya, mulai dari atas sampai ke bawah. Kemudian pemeriksaan khusus inspikulo dan rektal lucy, saya kira itu yang selalu tidak boleh lupa. USG bisa mungkin, tetapi USG barangkali kalau mau bisa melihat lebarnya kok besar, kok ada asites dan sebagainya. Memang nggak bisa terlalu detail ya, kecuali yang ahli sekali untuk melakukan USG. Saya kira itu. Kemudian tentang ya dulu ada cyanide, saya nggak tahu sekarang cyanide ada atau tidak. Memang cyanide itu untuk mengatasi distance yang terlalu jauh ya di daerah kita. Kadang-kadang kalau dikirim setengah mati, memang ada kelemahan, keuntungannya. Kerugiannya ya mungkin under diagnosis atau under treatment, atau bahkan over diagnosis atau over treatment. Tetapi untuk masyarakat, apalagi di remote area, itu saya kira cukup penting. Kalaupun itu under, paling tidak mereka akan kontak dengan kita, kontak dengan dokter. Yang ada sekarang itu kan telat, semuanya serba terlambat. Datang ke Sutomo sudah stadium 3. Definisinya sakit masyarakat kita itu masih keliru. Sakit itu loro, kemeng, cekot-cekot. Kalau cuman bercak darah, keputihan itu tidak dianggap sakit. Ya, jadi itu dia. Barangkali kita juga tidak pernah berhenti mendidik masyarakat. Kemudian teman-teman mungkin nggak usah takut untuk melakukan sesuatu. Tapi yang penting mungkin ada catatannya. Jadi operasi itu ada catatannya. Salah saya kira semuanya pasti melakukan kesalahan. Tetapi kalau itu dicatat, kita bisa mendapatkan datanya dengan baik. Saya kira kok nggak ada masalah. Kalau misalnya terpaksa. Kemudian yang sering kadang-kadang kita tidak kekeh untuk mendidik masyarakat. Sering dirujuk tidak mau, akhirnya mau dirujuk dalam kondisi yang sudah sangat-sangat parah. Itu untuk kasus Opjin pun seperti itu. Jadi biasanya pada dalam morning report itu tidak mau dirujuk. Terus setelah kondisinya sudah harus masuk ICU baru mau dirujuk. Artinya kan sebetulnya mungkin ada kemungkinan memang ya kita kurang gigih untuk mendidik, memotivasi pasien. Saya kira itu, Prof. Saya kira, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, Dr. Seto. Barangkali masih ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya banyak sekali nih. Alhamdulillah. Ini masih kembali menyambung tadi terakhir juga disinggung Dr. Pujo mengenai kasus yang jelas sebetulnya sudah sangat berat mengarah ke keganasan, tapi ya kembali lagi sekarang kendalanya ke pasien. Ya, ini pasien yang tidak mau dirujuk. Ini ada 2 pertanyaan. Satu dari sejawat kita, ada pasien mungkin beliau menerima pasien post-op, sudah awalnya diagnosis mioma, cuman ternyata di kanalis internalnya ada squamous cell carcinoma. Jadi padahal tiap operasinya hanya SVH ini, dan seperti biasa pasiennya selalu menolak untuk dirujuk. Ini bagaimana? Apakah nantinya bisa langsung tracheotomi atau radiasi, padahal mau dirujuk ini juga sukar, perlu biaya, juga sudah dijelaskan, tapi tetap tidak mau dirujuk, masih di tempat. Kemudian yang kedua, sekaligus menyambung ini, alhamdulillah ada alumni kita, Dr. Beatrix, ini yang berdinas di RSUD Paniaj, Pegunungan Tengah, Papua. Ini di cakupan kita sampai ke Papua, ini alhamdulillah. Jadi beliau punya kasus pasien 50 tahun dengan SOT curiga ganas dengan asites permagna. Jadi sekaligus kita menyeberang kalau dari tadi di CA cervix, saat ini di ovarium dengan SOT curiga ganas dengan kista permagna. Lagi-lagi ya tentunya di sana mungkin keterbatasan tumor marker tidak ada. Pasien yang sebetulnya mungkin tidak perlu jauh-jauh sampai cukup ke Jayapura atau Makassar saja, tapi ke sana pun pasien tidak mampu atau tidak mau dirujuk. Dan dokter bedah setempat juga kesulitan untuk memasang digistent. Jadi akhirnya KIE dengan segala risiko dikerjakan di rumah sakit, tapi dengan memaksa akhirnya dioperasi di sini saja, tapi atau
hanya cukup mungkin berkala dipasang atau di tapping asites saja misalnya, jadi tidak perlu dioperasi. Mungkin bagaimana ini? Jadi satu kasus pos SVH dengan kanalis serviks ternyata squamous cell carcinoma dan satu kasus dengan SVT curiga ganas dengan asites yang keduanya tidak mau dirujuk. Monggo ini bagaimana? Dr. Wandi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang kasus pertama adalah nomor 1 perlu kita evaluasi dari klinis, dari vaginal tuse, rektal tuse, itu kan berarti CA cervix ya bawahnya ya, beserta ada miomnya sudah diambil. Nah nanti kita tentukan kalau misalnya ternyata CA cervixnya masih stadium 1 sampai 2A itu bisa kita lakukan langsung trakelektomi, radikal trakelektomi. Tapi kalau stadiumnya sudah 2B, mungkin kita lakukan neoadjuvan kemoterapi dulu 4 kali, kemudian kita evaluasi apakah operable atau tidak. Kalau operable, kita lanjutkan radikal trakelektomi. Kalau tidak operable, ya lanjut kita radiasi. Nah, tetapi kalau kita evaluasi kanker serviksnya sudah stadium 3, sudah infiltrasi parametrium, kita lanjutkan dengan radiasi. Eksternal radiasi kombinasi dengan brachytherapy. Idealnya begitu. Kemudian untuk kasus yang kedua, nah ini juga agak rumit ya Dr. Patrick, karena di daerah dengan kondisi backup ICU-nya yang tidak bisa maksimal dan tidak mau dirujuk, ya dengan segala kekuatan dan doa, saran saya ya tetap dilakukan operasi sebisanya untuk mendapatkan jaringan intinya ya. Kalau memang Dr. Patrick kesulitan operasi perlengketan di sana di sini, bisa kita hanya lakukan biopsi untuk mendapatkan jaringan. Kalau itu ternyata memang ganas, nanti bisa di KI ulang pasiennya untuk dirujuk di center onkologi untuk dilakukan kemo. Jadi intinya ya kalau memang tidak mau dirujuk ya mau tidak mau terpaksa kita percaya diri dan berdoa untuk melakukan tindakan yang dimana tidak akan merugikan pasien, juga tidak akan merugikan kita. Demikian, Dr. Patrick. Terima kasih. Bu Indra, menambahkan? Ya, mungkin saya menambahkan sedikit aja. Jadi saya setuju bahwa memang intinya kita kalau mengerjakan sesuatu itu memang harus pertama lihat kemampuan alat dan fasilitas di tempat kita. Ya, jangan berharap nanti jadi hero ternyata ujung-ujungnya kita kena tuntutan. Jadi kalau misalkan tempat saya tidak ada ICU dan sebagainya, itu kita memaksa mengerjakan di sana, terus ada sesuatu itu juga. Tapi kalau ini kondisinya lain, itu di pedalaman sana, yang untuk merujuk itu mungkin detik-detik butuh pesawat ya. Sulit juga. Ya lebih sulit ya. Jadi kalau kita dengan kondisi seperti itu, dengan fasilitas terbatas, terus kemudian dengan kemampuan yang jenengan yang paling bahasanya dokter yang bisa menolong di sana, ya kita kerjakan yang terbaik, do the best. Terus kemudian yang penting itu informed consent. Jadi jangan lupa bahwa prosedur untuk misalkan operasi dengan kista permakna seperti itu. Ini beda kalau asites permakna kan gampang ya, kita tapping gitu ya. Kita sitologi, kita rujuk, nggak bersedia ya kita tanda tangan. Paling enggak secara kualitas hidup itu pasiennya enggak terlalu menderita. Mungkin bisa diberikan obat-obat paliatif ya gimana lagi? Enggak mampu, sakit, terus kemudian enggak bisa kemana-mana. Ya terus masa kita biarkan orang itu bahasanya menjelek dengan kondisi inferior seperti itu. Ya, suplemen misalkan support keluarga, terus kemudian support dari mungkin biasanya kan ada ya bimbingan rohaniawan. Terus kemudian karena kalau orang mau akhir hayat itu harus dibimbing ya, gitu. Terus kemudian itu paling penting. Terus kemudian support nutrisi juga iya. Terus kemudian habis itu ada support nutrisi juga support paliatifnya. Dalam hal ini obat-obat mungkin ada yang bisa kita berikan, misalkan paracetamol, kodein, itu bisa membantu. Kalau susah tidur ya kita berikan mungkin amitriptyline seperti itu.
Ya, jadi ini dokter Prof Fatno ini ahlinya ya kalau untuk paliatif ya, kapan nanti harus diberikan apa namanya efek sampingnya kodein itu misalkan susah BAB, kita harus berikan mungkin golongan Laksadin seperti itu. Jadi kalau itu asites bisa kita tapping seperti itu. Tapi kalau ini suatu kista permakna ya sebaiknya kita buka ya, kita operasi sebisa kita, tapi dengan kita ngomong bahwa ini kondisinya jelek. Karena kalau kista itu tambah besar, pasiennya kan juga sesak ya. Kalau sesak kan, maaf, tidur nggak enak ya. Mungkin tidurnya setengah duduk dan sebagainya. Nah, Anda misalkan mengerjakan operasi di sana, mengeluarkan kistanya, dekompresi, habis itu nggak mau dirujuk, paling nggak pasiennya udah nggak terlalu sesak ya. Tetapi kan dengan KIE bahwa ini bisa sewaktu-waktu tetap itu meninggal. Jadi operasi yang kita kerjakan itu operasi paliatif saja. Tapi persetujuan itu harus ditandatangani semuanya daripada nanti kita tidak berikan informasi, kita tidak ketemu keluarga pasiennya, tahu-tahu kita digerutuk seperti itu kan tidak nyaman. Ya, ampun Prof. Jadi jangan lupa tadi yang dikatakan Dr. Indrayul, KIE dan informed consent tadi ya, itu sangat penting supaya tidak menimbulkan masalah. Tapi ini pengalaman yang dikatakan Dr. Wondi tadi, dikira cuma miom, tapi karena apa? Tidak VT, tidak ensekolo, cuma itu aja. Bahkan di serviks ada sesuatu. Dan karena ya kebiasaan kita, wah SPH aja, nah, ternyata hasilnya CA. Jadi kita meninggalkan CA di dalam serviks dan porsinya. Akhirnya terpaksa harus nanti trachelectomy dan sebagainya. Jadi harus betul-betul hati-hati supaya tidak menimbulkan masalah di belakangnya. Kalau untuk paliatifnya, ya pada prinsip perawatan paliatif, kita tidak mengatakan terapi paliatif, tapi perawatan paliatif. Itu semua tindakan aktif dan progresif, ya, yang pada prinsipnya itu mengurangi atau menghilangkan gejala atau keluhan, tapi tidak menyembuhkan kankernya. Tapi hanya tujuan utama memperbaiki kualitas hidup penderita sesuai dengan keadaan berita, dengan stadiumnya. Jadi katakan Dr. Indrayul besar, asites difungsi, tumornya diambil, dibagi istilahnya ya. Kalau bisa sebanyak mungkin kan orangnya sudah menjadi lebih enak, sesunya berkurang, bisa duduk, bisa jalan dan sebagainya. Tapi ini tadi ya dikatakan tidak menyembuhkan kankernya, ya, tapi hanya meningkatkan kualitas hidup penderita. Nah, nanti usaha kondisi membaik ini kan bisa dikirim dalam keadaan yang lebih enak daripada kalau sesek dan sebagainya. Ya, saya kira itu seperti itu. Ya, terima kasih Prof. Mungkin ini karena acara ini tanya apa saja ini memang hanya 1 jam, jadi monggo Prof. Mungkin dari Prof Fatno bisa menyimpulkan seluruh diskusi selama 1 jam ini. Pertanyaan masih banyak, insya Allah kami catat. Jadi nanti dimasukkan aja ke sekretariat, nanti kita jawab tertulis mungkin ya. Nanti kami dicatat Dr. Firda, nanti mungkin untuk kita jawab secara pribadi. Mungkin Prof Fatno monggo ada kata penutup Prof. Mohon maaf karena waktunya memang terbatas, tetapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada UGI, Cabang Surabaya, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Divisi Onkologi Ginekologi, pada para staf-staf onkologi semua yang hadir. Ya. Nanti kita jawab secara tertulis ya. Cuma sekali lagi ini sudah ke-23 ya, kita mengharap ini akan berjalan terus sehingga berguna untuk kita semua para SPUG, tapi juga berguna untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita semua. Saya kira itu yang paling penting, saya kira Dr. Sito. Mungkin Pak Pujo ada tambahan? Iya, Prof. Iya. Terima kasih, sedikit aja. Tadi tentang serviks tadi, tracheostomi sudah dioperasi miom. Kalau mau dikerjakan di sana kok terlalu ngoyo ya. Jadi mending dirujuk. Kemudian yang penting juga hati-hati mengomentari pekerjaan orang lain. Kita selalu berusaha bahwa meskipun kondisinya seperti itu, kita tidak pernah mengatakan, waduh kok dioperasi seperti ini, apalagi di depan pasien. Jadi jangan pernah berusaha melindungi sejawat kita. Tetapi kita tetap akan memberikan feedback, saya kira seperti itu. Kemudian untuk operasi yang ya apalagi si ovarium,
Saya kira si ovarium kita bisa, paling enggak dengan USG itu kita tahu, wah ini kemungkinan besar si ovarium sudah kemana-mana. Saya kok hati-hati kalau kita mau sangat heroik, dari Dr. Indrayul juga sudah menyampaikan. Karena operasi sendiri itu risikonya cukup besar. Dan terus terang untuk si ovarium itu dioperasi sebentar, kalau enggak di terapi apa-apa, ya langsung timbul lagi. Daripada kita melakukan seperti itu, kalau memang itu cairan, barangkali mungkin bisa difungsi saja untuk mengurangi cairannya. Tapi kalau untuk tindakan operasi, waduh nanti ibu albuminnya turun, anemia dan sebagainya, complicated. Daripada gitu nanti malah seolah-olah tindakan kita mempercepat. Harus hati-hati betul, saya kira. Mungkin, tapi kalau yakin bahwa kok ini kok untul-untul, musik saya besar tapi bersih, ya diambil aja nggak masalah dengan apa namanya, inform consent yang bagus, menjelaskan ke pasien yang bagus. Saya kira itu, Prof. Luar biasa saya kira, Dr. Indrayul, Dr. Wandi. Masih ada tambahan? Dr. Indrayul maupun Dr. Primandono? Sampun, Prof. Belum cukup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Dr. Seto, dua teman-teman sejawat semua yang sudah sudi berpartisipasi dalam tas ini, tanya apa saja. Mudah-mudahan ini tidak berhenti, akan berjalan seterusnya. Tadi Pak Pujo minta sampai 52 kali dalam 1 tahun. Ya, saya serahkan kembali pada Dr. Seto. Monggo, silakan. Matur nuwun, Prof. Nggih, terima kasih. Alhamdulillah, ini meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi insya Allah kita simpan untuk nanti dalam sesi onkologi kembali, nanti kita akan bahas kembali. Nggih, alhamdulillah sudah tepat pukul 11 lebih ini. Kita tutup dahulu. Sampai jumpa pada tanya apa saja minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Terima kasih. Dr. Pujo. Waalaikumsalam, matur nuwun. Minggu depan Divisi lain, Prof. divisi lain.